Ignis. Harusnya untuk perang cyber airdrop dengan mereka adanya unggul. Ignis dan Steffi mereka bakal lebih unggul. Dengan catatan mereka nggak kena buying time dari Orion ya. Ya. So, langsung saja kita masuk ke game kita yang pertama dari match ketiga pada malam hari ini. Game antara GAM XP Esport versus RRQ Kazu Mr. Sianto. Ya, ini kita bakal lihat RRQ itu adalah tim yang paling jarang kalah pistol round ronde pertama, kecuali kemarin pas mereka lawan Argon. Itu Argon berhasil nyuri pistol round dari mereka. Dan ini kita bakal lihat di kilang-kilang minyak ini, yang biasanya kalau misalkan di kilang minyak bakal sulit orang untuk bisa melakukan sesuatu, tapi Zeraf udah ngeluarin Crimson Crush, buying time dengan cukup bagus, tapi berhasil di take down juga. Maal sayangnya harus tumbang karena dia terlalu depan, dan udah ada LBT Situan juga berhasil ditumbangkan oleh seorang Dudes, melakukan flanking dengan sangat bagus, dan poin pertama untuk RRQ Kazu. Wow, nice banget tadi poinnya. Kita melihat dari teman-teman RRQ bagaimana seorang Maal berhasil men-trigger Crimson Crush dari seorang Zeraf, dan memaksa teman-teman dari PI Sport ini harus tersungkur agak mundur. Ingat yang dikatakan Ajisman kemarin, siapapun tim yang berhasil di pojokin di kilang minyak ini itu akan win rate kekalahannya cukup tinggi gitu. Makanya kita lihat tadi dia udah dicicil banyak sama Maal. Untungnya Maal itu sempat ngasih damage banyak ke arah Zeraf sebelum dia jadi Crimson Crush. Tadi HP-nya udah tinggal dikit banget. Jadi mau nggak mau dia mundur, dan Dudes datang di momen yang pas untuk memberikan backup. So, langsung aja kita masuk ke round yang kedua kali ini. Oke. Posisinya bertukar, tapi Dudes berhasil melakukan seorang Zeraf, begitu pula dengan Huangshi. Sudah mulai tumbang, pertukaran terjadi. Namun oh my god, Rans dan juga Maal hilang. Namun 3 player daripada PI Sport pun tumbang. Ditutup berhasil oleh seorang Dudes. Kali ini Dudes sedang memasak, teman-teman. Teamwork yang sangat bagus dari seorang Dudes. Dia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kalau lo perhatiin gimana dia bisa melakukan positioning, dan yang paling pentingnya lagi gimana teman-teman dari RRQ sendiri bisa mancing anak-anak dari GAM XP untuk masuk ke visionnya dia. Jadi dengan Dudes udah beli VSS dan adanya pergerakan dari GAM XP yang sesuai dengan harapannya dia bisa natakin satu persatu dengan sangat bagus. Penggunaan strategi dan juga pembelian senjata yang sangat terkoordinasi dengan sangat baik oleh RRQ kalau menurut gue di round yang kedua tadi. Dan kita akan masuk ke Santa Catarina. Kita bakal masuk ke area-area kapal, dan Dudes dengan Kelly dengan kodanya dia udah cepat maju ke depan. Sementara Zeraf di sini udah menemukan anak-anak dari RRQ yang lainnya. Zeraf menggunakan Crimson Crush ngedelay kematiannya. Udah ada Steffi terbuang di situ. LBT jadi korban pertamanya, dan kita lihat di situ Maal juga harus ditumbangkan. Rans AA bertahan dengan cukup lama, dan Zeraf berhasil tumbangkan, tapi Situan datang dari belakang. Abai maju ke depan, dan sayangnya berhasil ditumbangkan poin untuk GAM XP. Huangshi berhasil megangin Abai sehingga Abai ini nggak bisa gerak buat backup teman-temannya cepet. Kalau kita lihat nanti di highlightnya di sini, Huangshi itu udah mulai stay di daerah sini, dan Abai ini nggak bisa seleluasa itu untuk backup karena Abai tahu di sebelahnya ada Huangshi. Jadi tembakan dari arah seorang Huangshi ini akan menyulitkan seorang Abai. Lihat bahkan HP demi HP terkikis dari seorang Abai pun untuk melakukan backup itu tuh oleh seorang Huangshi gitu. Makanya 2 player di depan Maal dan juga Rans tidak tercover dengan cukup baik. Akhirnya kemenangan pertama atau poin pertama untuk tim GAM XP Esports. Kali ini kita masuk ke round yang keempat. Bagaimana keadaan dari Santa Catarina? Apakah akan menjadi kemenangan untuk RRQ karena sudah mengalami kekalahan tadi sebelumnya? Santa Catarina juga harusnya mereka udah mulai belajar satu hal. Udah dapetin area atas, teman-teman RRQ menang secara posisi kali ini. Dilihat ada satu Lemira dikirimkan, 2 player langsung ke arah seorang Abai. Apakah bisa dihandle? Dudes coba untuk memegangi seorang Huangshi, tapi Zeraf masih bisa bertahan, pada akhirnya pun tumbang. Di sana ada Rans yang berhasil memberikan backup. 2-2 nampaknya kali ini. Maka upaya akan dilakukan. Ending coba dilaksanakan. LB tidak terselamatkan, tapi Maal udah cukup low di sana. HP damage sudah hilang. Huangshi berhasil melakukan ending. Rans sendirian saja kali ini harus menghadapi 2 player dan tak bisa memberikan perlawanan 2 sama. Ya, kalau misalkan kita lihat tadi ada Abai yang posisinya udah ketahuan, dia buka Flame Mirage, habis itu langsung di gas sama 2 orang pemain dari GAM XP, dan dengan sangat bagus kalau menurut gua ada backup dari Rans atau Maal tadi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Huangshi make mode silumannya dan gak bisa didetek sama Maal kalau gak salah. Akhirnya GAM XP berhasil nemuin pick off yang penting banget dari 2 lawan 2 yang tersisa, dan mereka berhasil nambahin poin 1 lagi. Sekarang kita lihat gimana tadi sempat
anak-anak RRQ tetap disiplin untuk beli armor. Menurut gue ini sangat penting karena mereka Respect ya. respect. Gak ada yang benar-benar orang depan banget. Jadi apalagi ini bakal coba untuk ngekontes airdrop berikutnya. Jadi perang gak bakal bisa terhindari. Dan kita lihat Zeref di depan udah terpaksa menggunakan Crimson Crush karena dia terlalu low. Dan Maal dari belakang melakukan backup dengan sangat bagus hingga akhirnya Zeref berhasil tumbangkan oleh seorang Abai. Harusnya ini bakal jadi cyber point bagi RRQ karena para pemain. Sayang sekali kita lihat di situ ada Maal dan juga Dutch yang udah berhasil ditumbangkan. Sisa 2 lawan 3. Rans EE dan juga Abai masih menjaga posisinya. Rans EE dekat cyber airdrop yang ternyata sebenarnya poinnya udah berhasil diamankan oleh anak-anak GAM XP. Dan kita lihat Hoangsi berhasil tumbangkan oleh Rans. Albiti pun terlalu sekarat dimajuin dengan sangat bagus. Rans masih bisa menghindari tembakan dari Situan. Dan kita lihat Situan mau gak mau maju ngelawan 2 orang. Rans EE masih bisa menggunakan medkitnya, masih bisa bertahan. Situan ada di depan mukanya. Hoangsi tidak bisa diselamatkan. Ada Flame Mirage yang gak tahu kemana. Dan tentu saja Rans EE berhasil dapetin kill 3-2 untuk RRQ. Iya, first contact dari RRQ ini udah mantep banget ya. Dimana kalau kalian lihat tadi di awal Zerefnya udah dibikin low banget, Crimson Crush-nya keluar. Apa yang dilakukan Rans? Dia narik mundur. Ya. Dia narik mundur, 1 langkah mundur untuk 2 langkah lebih depan lagi. Dia mundur terus dia tembak baru. Nah itu dia mundur terus dia nembak di sisi yang berbeda. Sempat terkena beberapa damage daripada seorang Situan, tapi dia tahu di belakang ada Aba yang backup. Ya. Akhirnya dia bisa tuh untuk lebih tenang lagi dan pada akhirnya bertahan terus-terusan di cyber airdrop. Bayangin, Rans itu nggak banyak movement yang dilakukan dari awal sampai akhir, dia di situ terus. Ya. Dan dia bisa dapetin banyak vision dari situ karena kenapa? Ada Abai, ada Maal, ada Dudes yang juga melebar secara posisi gitu. Yes. Jadi visionnya Rans sudah cukup, dia cuma tinggal nyumbang damage aja. Nah ini dia 3-2 kondisi sekarang. Aduh, Maal udah kena hit yang cukup parah. Nice. Zarafnya tuh bawa seorang Dudes. Nice sekali. Masih ada LBT yang mencoba untuk mundur dengan setengah health point yang ia miliki. Tapi pada akhirnya Zaraf sudah berhasil ditumbangkan. Tidak ada satu orang yang akan bisa membaying time, yaitu seorang Zaraf dengan penggunaan Crimson Crush-nya. Kali ini RRQ secara manpower unggul. LBT-nya tumbang. Abai juga menyusul. Kali ini pertukaran namun tidak cukup seimbang karena 2 tukar 1. Masih cukup menguntungkan bagi RRQ Kazu. Maal dan juga Rans kali ini masih bersiap, masih menunggu. Sementara Hoangshi positioningnya sudah terbaca oleh seorang Maal. Beberapa tembakan sudah mulai dibuka, tapi GAM XP Esports kalau kita lihat posisi Hoangshi ini bakalan keluar karena zonanya gerak ke arah dia. Dan Situan mencoba untuk membukakan jalan seenggaknya biar Hoangshi bisa repositioning. Tapi Hoangshi-nya udah cukup dipegangin sama teman-teman daripada RRQ Kazu. Hoangshi terbuka. Beberapa hold point hilang. Seorang Ransei dan juga Maal dari 2 arah yang berbeda bahkan menjaga pergerakan seorang Hoangshi. Coba untuk bergerak, padanya tumbang, menyisakan Situan seorang diri. Mau kepada kamu Situan, 1 versus 3. Ada Serve Splitter yang coba ya maksimalkan, tapi Situan kembali lagi ke arah atas. Coba untuk bergerak, tapi pada akhirnya Dudes berhasil menutup round ke-6, 4-2. Koordinasi yang sangat bagus ya kalau kita lihat dari RRQ gimana ketika tadi Zeref udah kelihatan udah kena flash freeze kalau gak salah, langsung difokus sama Dudes. Zerefnya hilang pertama, Albiti yang nemenin Zeref ke depan juga berhasil dieksekusi dengan sangat bagus. Sayangnya tadi Hoangshi dengan Morsenya berhasil untuk ngebokongin Abai, tapi langsung dikasih tahu informasinya Hoangshi nggak bisa kemana-mana dan akhirnya 1 persatu dengan sangat rapi dimakanin oleh RRQ Kazu tanpa perlawanan yang banyak dari GAM XP. Dan kita harus ingat RRQ itu adalah tim yang nyaman banget untuk main setup panjang kayak gini dan sebenarnya ini adalah kekuatan utama mereka dan mereka dapetin 4-2, 2 poin lagi untuk bisa dapetin kemenangan di map pertama mereka. Dan kita lihat apakah itu bisa terjadi karena Albiti dan juga Zeref lagi-lagi maju ke depan. Posisi dari Dutch juga harus diperhatikan karena beginilah tadi caranya Zeref berhasil tumbangin. Crimson Crush yang udah berhasil dipancing keluar. Posisi Zeref sepertinya tidak begitu bagus, tapi dari belakang LBT juga maju ke depan dan Stevie dikeluarin di situ. Maal dengan sangat bagus berhasil numbangin Albiti dan juga Rans berhasil numbangin Zeref. Kita lihat di situ Hoangshi juga berhasil kali ini dimakan oleh Abai dan lagi-lagi tanpa kehilangan 1 orang pun RRQ punya kesempatan untuk dapetin match point mereka. Tersisa Situan seorang diri dengan sangat bagus. Dutch menggunakan glualnya dan sepertinya di situ udah ada vortex dari temennya sendiri untuk melindungi Situan, tapi Situan udah nggak bisa kemana-mana, diincar oleh 4 orang sekaligus. Tapi Dutch
masih bisa ditumbangkan. Tidak masalah kalau menurut gue dari segi RRQ, karena Situan dia mau nggak mau akan termakan zona, mau nggak mau dia harus meninggalkan tempat itu, dan Abai berhasil menumbangkan Situan. Match point untuk RRQ Kazu. Match point untuk RRQ Kazu. Di sini momennya pasti kontes Cyber Eyedrop itu selalu utilities dibuka ya oleh teman-teman daripada RRQ Kazu. That's why pada akhirnya penggunaan skill juga akhirnya tertrigger daripada GAM XP Esports. Kita lihat tadi Zeref dan teman-teman RRQ Kazu ini udah tahu betul gimana cara handle penggunaan Orion. Mereka selalu meningkatkan kesabaran mereka ketika berhadapan dengan Orion. Itu bagusnya. Beda sama kemarin Zeref main sama Buriram. Ketika Crimson Crush-nya keluar, dihajar terus tuh sama Buriramnya. Makanya akhirnya ya udah malah jadi unggul seorang Zeref. Tapi kali ini RRQ sudah mulai membaca bagaimana cara mengkontes Cyber Airdrop dengan adanya Orion sebagai musuh gitu. Mereka mainin waktu, mereka mainin utilities biar ke spam duluan gitu kan. Dan kita lihat kali ini untuk round yang ke-8. Kondisi menjadi match point untuk RRQ Kazu. Apakah pengejaran akan terjadi? Zaref tinggal menyisakan 140 health point saja. Coba menghindari seorang Dudes. Oh, nice banget Dudes di sana. Namun adanya pembalasan ke seorang Dudes karena 1 versus 2. Kali ini coba tuh diselamatkan terlebih dahulu seorang Zaref. Tapi pada akhirnya Maal berhasil melakukan ending. LBT coba menghindar. Ketemu di sana sama seorang Maal. Tembakan mulai terasa pedih. Pertukaran terjadi. Ran sendirian saja. Apa yang terjadi? Huru-hara ini membuat Rans menjadi lone survivor menghadapi 3 player daripada GAM XP Esports. 3 arah sekaligus sudah mulai terkunci posisi seorang Rans. Bahkan ada flash freeze kali ini cukup kesulitan. Dragon Freeze, ada satu time turn yang coba dibuka. Pada akhirnya pun menjadi poin ketiga untuk GAM XP Esports. Ya sebenarnya tadi udah bagus banget dari seorang Dudes untuk bisa numbangin Zeref, tapi sayangnya Dudes di sini juga berhasil ditumbangin. Dan kita harus ingat posisi dari Dudes itu biasanya sendirian, gak ditemenin sama Rans EE dan juga Maal. Pintarnya GAM XP sekarang, mereka daripada ngincar Rans EE dan Maal yang berdua dulu, mereka coba ngincar yang sendiri-sendiri. Ya, karena Abai dan Dudesnya itu sendiri. Makanya kita lihat tadi Dudes dan Abai yang pertama ditumbangin. Dan akhirnya mereka bisa dapetin strategi untuk mungkin ngebaca apa yang udah dilakukan RRQ Kazu dan mencari counter. Dan mereka menemukan tadi di match point-nya RRQ. Apakah GAM XP akan terus bisa melakukan hal itu, atau kali ini RRQ yang akan beradaptasi? Kita bakal lihat. Karena depan sudah ada airdrop yang harusnya bakalan dikontes juga. Udah ada Rans EE dan juga Maal 77 Demon King kita maju ke depan. Ada LBT yang udah cukup sekarat. Ada Crimson Crush dari Zeref yang udah dikeluarkan dengan cukup cepat. Dan kita lihat di situ Maal berhasil ditumbangin terlebih dahulu. Tapi sayangnya udah 2 orang dari para main GAM XP masih hidup di depan, dan harusnya mereka bisa dapetin Cyber Airdrop ini. Tapi Rans Zerefnya berhasil tumbangkan dengan sangat cepat. Rans berhasil menumbangkan 2 orang. Tersisa Situan seorang diri. Buya untuk RRQ Kazu di map yang pertama. Buya untuk RRQ Kazu. 1-0 kali ini memimpin atas GAM XP Esports.